bagaimana menyikapi permasalahan yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Maka catatannya adalah permasalahannya belum ada dalil yang jelas. Permasalahannya belum ada dalil yang jelas. Kalau sudah ada dalil yang jelas, tidak boleh untuk diikhtilafkan. Tidak boleh untuk diikhtilafkan kalau sudah ada permasalahan yang dalil yang jelas. Contoh misalnya, saya beri contoh ya Pak. Apakah boleh berbeda pendapat dalam permasalahan keberadaan Allah? Boleh enggak? Nanti orang ateis mengatakan, atau orang agnostik mengatakan, agnostik itu orang yang ragu-ragu, Tuhan itu ada enggak sih ya? Maka ada orang mengatakan, ya sudah boleh aja sih dia berpendapat Allah itu ada, atau Allah itu, atau yang satu berpendapat Allah itu tidak ada. Ini kan khilaf di antara para ulama. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ini yang saya katakan tadi. Permasalahan yang dikhilafkan adalah permasalahan yang tidak ada dalil tegas, dalil qat'i. Kalau permasalahan-permasalahan yang ada dalil qat'inya tidak boleh dikhilafkan. Contoh misalkan terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sholat, kewajiban sholat 5 waktu. Boleh nggak khilafnya itu? Saya ulangi, belum paham nih. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang kewajiban sholat 5 waktu. Boleh nggak khilafnya? Nggak boleh. Kenapa? Karena permasalahannya ada dalil yang kuat, tegas, qat'i. Nggak boleh terjadi khilaf. Ada khilaf di antara para ulama tentang kewajiban sholat, tentang kewajiban puasa, tentang kewajiban haji bagi yang mampu, tentang kewajiban zakat bagi yang sudah sampai mengumpulkan syarat-syaratnya. Nggak boleh terjadi khilaf. Jadi permasalahan yang diperbolehkan terjadi khilaf adalah ketika tidak ada dalilnya secara tegas, ya, tidak ada dalilnya secara tegas. Yang kedua, jangan sampai perselisihan pendapat tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya perseteruan. Jangan. Khilaf di antara para ulama. Saya beri contoh misalkan, kunut subuh. Nah, itu khilaf yang tercela atau khilaf yang boleh? Boleh. Khilaf yang boleh. Maka ketika ada yang mengatakan ini tidak disyariatkan seperti pendapat Imam Ahmad, ini bid'ah seperti pendapat mazhab Hanafi, sedangkan yang satu ini disunnahkan, bahkan ini diwajibkan seperti pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, maka jangan sampai terjadi perselisihan. Itulah khilaf di antara para ulama yang dimu'tabar, yang diperbolehkan. Yang berpendapat tidak disyariatkan harus lapang dada, yang berpendapat yang berpendapat disyariatkan. Paham ya para ikhwan? Ini kadang-kadang kita dituduh suka membidah-bidahkan amalia orang. Oh, khilaf saya itu di antara para ulama. Khilaf yang boleh di antara para ulama. Ya. Sebabnya kenapa? Karena belum ada dalil tegas jelas dari Rasulullah SAW yang mengatakan wajib atau sunnah berdalil dengan hadis lemah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma faraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zala Rasulullah SAW qanata fi salatil fajr hatta faraqa ad-dunya. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama melemahkannya karena ada di dalamnya Abu Ja'far siapa gitu? Ar-Razi, Abu Ja'far Ar-Razi. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia majhul, tidak dikenal rawinya sehingga lemah. Ya khilaf sa'ir di antara para ulama. Nah, khilaf ini jangan sampai membuat seseorang berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Karena tadi fanatisme terhadap pendapat. Nah,